Tapi sebaliknya orang yang suka menipu, orang yang suka menipu justru dia akan menjadi orang yang miskin selama-lamanya itu. Sementara wal barakata fit taqwa, tetapi dalam ketakwaan itu terdapat keberkahan. Keberkahan yang tidak hanya bersifat ukhrawi, akhirat, mendapatkan surga atau cinta atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan itu pun juga akan membuahkan hasil atau buahnya dapat dirasakan di dunia ini. Nah, contohnya seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani, di mana beliau mengatakan ketika ada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir, kaifa an attakhidha atau an akhluwa hubbad dunya min qalbi?" Bagaimana caranya saya menghilangkan cinta dunia dari dalam hati? Kata beliau, ij'alha fi yadik, ij'alha fi yadik wa la tudkhilha fi qalbik. Jadikanlah dunia itu di tanganmu, tetapi tidak di dalam hatimu. Ya, artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ta'allum ta'lim wa naf'a wal intifa' wa dhikra wa tadhkir wal ifadah wal istifadah. Wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair. Biwa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin jamaah majelis dzikir Ponpes TKN Al Mubarak hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, bisa bersama-sama berzikir. Dan sebelum kita mulai pengajian kitab Al-Minahus Saniyah Alal Wasiyatil Madbuliyah, kita hadiahkan Al-Fatihah pada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat ala hadini hawala kulli niyatin salihah wa ala mana wa bihi aslafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allifu Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Minahus Saniyah 'alal Wasiyatil Madbuliyah ila an qala wa qad ja'ala Allahu ta'ala al-'abda aminan 'ala nafsihi fi hirfatihi fa idza ghasha khana dinahu wa nafsahu wan nasa ajma'in. Waqad qalu kullu man nasaha fi hirfatihi wa lam ya'tamid 'alaiha barakallahu lahu fi ra'si malihi min haitsu la yash'ur hatta yasira min awsa'in nasi mala wa man ghasha hirfatahu inkashafa haluhu wa tabaddadat barakatuhu wa sara an qaribin yudrabu bihil mathalu fil khumul. Waqad ja'alalan teman-teman dadiaken sapa Allahu Ta'ala al-abda ing hamba aminan ing wong kang den percaya ala nafsihi ing atase awak dhewe ne abad fi hirfatihi ing dalem pegaweane abad. Fa idza ghasya mangko nalikane nipu sapa abad khana mangko khianat
sapa abad dinahu ing dalem agamane abad wa nafsahu lan ing awake abad wan nasalan ing manungsa ajmaina halis kabehane. Waqat qaulu lan teman-teman ngucap dawuh para ulama, kullu man utawi saben-saben wong nasaha kang nasihat sapa man fi hirfatihi ing dalem pekerjaane man walam ya'tamid lan ora tetenggenan sapa man alaiha ing atase hirfah baraka mongko ngeberkahi sapa Allahu Allah lahu kedue man fi ra'si malihi ing dalem modal hartane man min haitsu la yash'ur saking sekirane arah la yash'uru ora weruh sapa man hatta yasira sehingga dari sapa man iku min ausa'in nasi iku tetep saking paling luas-luase menungso apane malan hartane. Paman lan utawi sapane wong wasya kang nipu sapa man hirfatahu ing dalem pegaweane man ing kasyafa mongko kesingkap apa haluhu tingkahe man wa tabaddadat lan dadi morak-mari apa barakatuhu keberkahe man keberkahanane man wasara lan dadi sapa man ang qaribin saking wektu kang parek iku yudrobu iku den gawe bihi kelawan man apa almasalu perumpamaan fil khumuli ing dalam khumul di anna Allah Ta'ala krana temen setuhune Allah Ta'ala iku ja'ala dadiaken sapa Allah al-faqra ing kefakiran fil ghisyi ing dalam tipuan wal barakata dan keberkahan fit taqwa ing dalam ketakwaan. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pengajian kitab Al-Minah Hussaniyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala, dan pembahasan yang kita bahas yang kita kaji adalah pembahasan tentang pekerjaan gawe, di mana kata Syekh Ibrahim Al-Madbuli rahimahullahu taala dalam wasiatnya, wahdar aidan min ghishil hirfah, dan hati-hatilah engkau dari tipuan dalam pekerjaan. Jadi pekerjaannya ketika terdapat unsur tipuan di dalamnya, maka di sini pelakunya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan itu Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah telah memberikan dalil, mengutip sebuah dalil, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana di dalam kitab sahihnya beliau mengatakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Artinya seseorang yang menipu dalam urusan apapun, dalam perbuatan apapun, entah itu pekerjaan, entah itu amalan, entah itu ibadah dan seterusnya, maka dia tidak tergolong dalam kategori umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna. Kenapa? Ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dikenal dengan sifat yang sebaliknya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dikenal sebagai seorang yang amanah, seorang yang amin, maka sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang mendambakan Rasulullah, mencintai Rasulullah, maka dalam dirinya pun juga sama, harus memiliki sifat amanah. Nah, sehingga ketika seseorang itu menipu, terutama dalam hal yang berkaitan tentang keuangan, pekerjaan, otomatis di sini dia telah melanggar salah satu akhlak, salah satu sifat, salah satu karakter yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga hal inilah yang menjadi titik utama dalam permasalahan ini, di mana para muridin thariqah ketika mereka
Allah takdirkan untuk menjadi seorang yang bekerja dalam pekerjaan apapun, entah itu perdagangan, entah itu pertanian, entah itu jasa, entah itu tukang dan seterusnya, ya maka dasar utama yang harus ditanamkan dalam diri para muridin itu adalah amanah, kepercayaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala melanjutkan dalam mengomentari hadis tadi, man ghasyana falaysa minna. Kata beliau, wa qad ja'alallahu ta'ala al-'abda aminan ala nafsihi fi hirfatih. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan manusia sebagai orang yang dipercayakan kepada dirinya sendiri dalam urusan pekerjaan. Artinya hamba ini berada dalam dua pilihan. Mau menjadi seorang pekerja yang amanah, silahkan. Atau sebaliknya menjadi seorang pekerja yang berkhianat, yang menipu, silahkan. Karena Allah Ta'ala sudah memberikan pilihan kepada dirinya. Tinggal si hamba ini memilih yang mana. Tuh. Nah, sehingga faida ghasya khana dinahu wa nafsahu wan nasa ajma'in. Ketika dia menipu, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati agamanya, satu. Yang kedua, wa nafsahu, dirinya. Dan yang ketiga, seluruh manusia, wa nasa ajmain, seluruh manusia. Kenapa? Seseorang yang menipu itu ketika dia melakukan sebuah penipuan, maka yang dia khianati adalah agamanya. Ya iya. Karena agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah mengajarkan tipuan, apalagi penipuan yang membawa efek dalam hal keuangan. Karena itu paling kesel itu penipuan dalam hal keuangan. Bro. Penipuan dalam hal keuangan, sehingga wajar jika para non-muslim yang belum tahu dalaman atau dasar-dasar dari agama Islam, ketika mereka melihat orang muslimin yang tersebar di seluruh dunia, dan ketika mereka bertransaksi bisnis, kemudian ternyata mereka menemui bahwa orang-orang atau oknum-oknum orang Islam ini suka menipu dalam bisnis, yang kemudian yang menjadi jelek siapanya? Bukan hanya orang-orang atau oknum-oknum itu saja, tetapi yang kena adalah agamanya. Kenapa? Ya tadi, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kata seorang masyayikh mengatakan seperti itu, di mana Islam itu tertutup, terhijab, terhalangi oleh orang-orang Islam, oleh para pemeluknya. Sehingga apa? Sehingga ketika orang di luar Islam memandang orang-orang muslimin, di mana perilakunya itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, terutama dalam hal bisnis, ketika dalam bisnis itu tipu-tipu, banyak tipuan, ya maka jangan salah ketika agama Islam itu yang dituduh bahwa agama Islam adalah agama yang mengajarkan penipuan. Kan bahaya seperti ini. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba memilih di antara dua hal, yaitu karena semua ada pada pilihan si hamba ini. Ketika hamba lebih memilih, ketika seorang manusia itu lebih memilih untuk menipu orang lain, terutama dalam bisnisnya, dalam usahanya, ya maka satu, agamanya kena. Wa nafsahu, dirinya pun kena. Kenapa? Karena ketika dia melakukan sebuah penipuan, maka dia akan mendapatkan efek
buruk. Yaitu apa? Akhlak yang buruk terutama satu, dan yang kedua adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, sehingga dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang ketiga, wan nas ajmain, kenapa seseorang yang menipu itu dia telah mengkhianati semua orang? Atau iya, ketika satu orang mengetahui oknum orang Islam yang menipu dalam bisnisnya atau dalam hal apapun, ya maka tentu informasi yang dia miliki itu akan disebarkan kepada orang lain, baik secara sengaja atau tidak. Karena apa? Karena ini kaitannya adalah dengan interaksi sosial, adalah dengan tadi itu dunia bisnis, dunia pekerjaan, dan tentu orang atau para pelaku bisnis itu pasti dicari bagaimana latar belakang orang ini. Ketika latar belakangnya adalah orang yang suka menipu, orang yang suka berkhianat, maka orang-orang pun akan menjauhi dirinya, sehingga dirinya tidak akan mendapatkan amanah untuk menerima pekerjaan apapun. Gitu. Ya, sehingga dari sini, apalagi dari kalangan muridin, orang-orang yang menempuh jalan menuju cinta Allah Subhanahu wa taala, tentu hal ini harus dijauhi jauh-jauh. Kenapa? Efeknya sangat buruk. Efeknya sangat buruk. Maka hal ini dikuatkan lagi oleh para ulama, di mana mereka mengatakan waqad qalu kullu man nasaha fi hirfatihi wa lam ya'tamid 'alaiha barakallahu lahu fi ra'si malihi min haitsu la yash'ur hatta yasira min awsa'in nasi mala. Dan para kaum sufi mengatakan setiap orang yang nasaha, yang nasihat, yang jujur fi hirfatihi dalam pekerjaannya, walam ya'tamid 'alaiha, dan tidak menyandarkan dirinya kepada pekerjaannya, maka barakallahu lahu fi ra'si malihi, maka Allah Ta'ala akan memberkahi dirinya dalam harta yang dia dagangkan, dalam modal usahanya. Min haitsu la yash'ur, meskipun dirinya tidak sadar. Bahkan lebih dari itu, hatta yasiro min ausa'in nasi mala, bahkan kedepannya dia akan menjadi salah satu orang yang paling luas hartanya, paling banyak hartanya. Kenapa? Karena dasarnya adalah kejujuran, bukan pengkhianatan, bukan kebohongan, bukan tipuan. Karena kalau seseorang itu jujur, ketika misalnya kita berinteraksi dengan satu orang, kita jujur dalam pekerjaan, apa yang dia butuhkan, ya kita sampaikan kepada orang tersebut apa adanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah kemudian setelah sekian lama dan dia percaya dengan kita, maka di kemudian hari itu ada orang lain atau rekan bisnis yang dia miliki, yang kebetulan dia itu membutuhkan tenaga kita, jasa kita, dan dia sudah tahu bahwa kita ini merupakan orang yang dipercaya, sehingga terus-menerus hal itu akan terulang-ulang dan terulang-ulang, sehingga banyak orang yang percaya kepada diri kita, yang mempercayakan usahanya kepada diri kita, sehingga lama-kelamaan karena kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala lantaran jujur dalam pekerjaan, maka lama-kelamaan, waktu demi waktu, hari demi hari, tahun demi tahun, maka kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seseorang yang luas hartanya. Kenapa? Ya tadi dasarnya adalah kejujuran. Nah sebaliknya, waman ghasya hirfatahu, tadi cerita orang yang jujur. Nah kalau sekarang kebalikannya, waman ghasya hirfatahu inkashafa
haluhu wa tabaddadat barakatuhu. Barang siapa yang menipu dalam pekerjaannya, maka akan tersingkap kondisinya, dan wa tabaddadat barakatuhu, dan keberkahannya pun akan pecah. Ya, artinya hilang. Dimana ketika seseorang itu dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, jika didasari atas tipuan, jika yang mengetahui hanya satu orang, maka akan tersebar. Jika orang yang ditipu itu tidak sadar bahwa dirinya ditipu, maka di waktu kedepannya dia akan mengetahui bahwa kita bukanlah orang yang terpercaya, kita adalah seorang penipu. Dan tidak hanya itu, wa tabaddadat barakatuhu, dan keberkahan yang ada di dalam pekerjaan itu pun hilang, lenyap. Ya, wasara an kul an qaribin yudrabu bihil mathalu fil khumul. Sehingga dalam waktu yang dekat dia itu akan menjadi percontohan, karena dirinya menipu satu orang, di mana informasi ini akan sampai kepada orang lain, karena kaitannya adalah dunia bisnis, dan dunia bisnis itu pasti akan akan berhubungan dengan orang banyak. Dan ketika salah satu dari mereka tahu bahwa kita ini menipu dalam bisnis, maka informasi ini akan menyebar. Ketika informasi ini menyebar, maka orang lain pun akan menjauhi diri kita dalam dunia bisnis. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala ja'alal faqra fil ghish wal barakata fit taqwa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kefakiran itu dalam tipuan. Orang yang menipu tidak ada kamusnya dia menjadi orang yang kaya. Tapi sebaliknya, orang yang suka menipu, orang yang suka menipu justru dia akan menjadi orang yang miskin selama-lamanya itu. Sementara wal barakata fit taqwa, tetapi dalam ketakwaan itu terdapat keberkahan. Keberkahan yang tidak hanya bersifat ukhrawi, akhirat, mendapatkan surga atau cinta atau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketakwaan itu pun juga akan membuahkan hasil atau buahnya dapat dirasakan di dunia ini. Nah, contohnya seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Futuhul Ghaib, di mana beliau mengatakan manittaqallaha waqahu, di mana barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjaganya. Wa man waqahu, dan barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wasa'a alaihi rizq, maka Allah Ta'ala akan luaskan rizkinya. Dan dalam redaksi yang lain di dalam kitab Futuhul Ghaib sendiri, di mana ketika seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam dirinya terdapat ketakwaan, dia memadukan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memadukan rasa roja, berharap diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada beberapa hasil yang dia dapatkan. Yang pertama, dia menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waqad yaji'u ilaihil atba', dia akan memiliki banyak pengikut, ya, karena dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak orang yang Allah Ta'ala giring untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadikan dirinya sebagai suri tauladan. Itu dua. Yang ketiga, waqad yatihil amwalul hailah, dan yang ketiga, di mana dia ini akan didatangi oleh harta-harta yang melimpah. Harta-harta yang melimpah artinya dia akan menjadi orang yang kaya. Menjadi orang yang kaya. Nah, di sini kan di mana di dalam redaksi ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala memberikan janji kepada orang-orang
yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang takwa, yang dalam dirinya terdapat kejujuran, maka tidak hanya dia itu mendapatkan faedah yang sifatnya ukhrawi, tetapi faedah yang sifatnya duniawi pun dia dapatkan. Tadi contohnya harta yang melimpah. Nah, hanya saja mereka seperti yang diilustrasikan oleh beliau tadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mereka ini adalah orang-orang yang hatinya telah dibasuh oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit-penyakit, terutama hubud dunia, cinta kepada dunia. Dan untuk menghilangkan seperti itu prosesnya tidak mudah. Makanya beliau kembali lagi menjelaskan di dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani, di mana beliau mengatakan ketika ada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir, kaifa an akuna kaifa an attakhidha atau an akhluwa hubbad dunya min qalbi." Bagaimana caranya saya menghilangkan cinta dunia dari dalam hati? Kata beliau, ij'alha fi yadik wa la tudkhilha fi qalbik. Jadikanlah dunia itu di tanganmu, tetapi tidak di dalam hatimu. Ya, artinya cinta itu kan adanya di dalam hati. Sementara ketika dunia itu ada di tangan dan tidak dicintai oleh hati, maka dia akan memberikan dunia tersebut kepada siapapun yang Allah Ta'ala perintahkan dirinya untuk memberikan kepadanya. Ya, artinya ketika dunia itu hanya di tangan dan tidak di hati, kebutuhan apapun yang dibutuhkan oleh para fuqara, para masakin, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu, dia akan berikan mencukupi kebutuhan mereka. Atau anak-anak yatim diberikan kepada mereka. Atau ketika dia itu ingin membantu kemaslahatan umum, misalnya masjid, jalan, majelis taklim, madrasah dan seterusnya, ya dia keluarkan dengan lapang dada tanpa ada sedikit pun beban. Kenapa? Ya tadi, karena di dalam diri orang tersebut itu tidak terdapat hubud dunia. Jadi dunia itu hanya ada di dalam tangannya, tidak ada di dalam hatinya. Nah, lalu bagaimana ketika kita belum bisa mencapai seperti ini? Ya, artinya orang yang hatinya itu sudah dikosongkan dari dunia, itu kan tidak mudah untuk mencapai seperti ini. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melanjutkan omongan yang tadi, wa in kunta wala budda min talabir rizqi minan nas fadkhul 'ala Allah Ta'ala fi hirfatika. Jika memang engkau itu harus mau tidak mau untuk mendapatkan rizki itu dari tangan-tangan manusia, maka hadirkanlah Allah Subhanahu wa taala di dalam pekerjaanmu. Gitu. Ya, artinya di dalam pekerjaan, ketika ini berkaitan tentang interaksi dengan manusia, ya otomatis akhlak-akhlak, aturan-aturan yang Allah Ta'ala atur di dalam agamanya, di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran atau hadis, larangan-larangan mengenai permasalahan pekerjaan atau bisnis, yaitu dijaga gitu. Dan jangan sampai, ya misalnya seperti pembahasan ini, di mana kita ini tidak boleh untuk menjadi seseorang yang menipu di dalam bisnis, di dalam pekerjaan. Kenapa? Karena ketika kita ini menipu dalam pekerjaan, ya otomatis nanti tidak hanya berkaitan tentang rekan bisnis, tetapi juga berkaitan tentang kondisi hatinya, gitu. Nah, sehingga waktu demi waktu, setelah sekian lama berproses gitu ya, dalam mencari rizki itu ada andil manusia di situ. Ya kan, lama kelamaan maka hal itu pun juga akan hilang dalam hatinya. Artinya karena prosesnya itu adalah tadarruj, prosesnya itu adalah bertahap.
dari misalnya kan ibaratnya menghilangkan tadi hubud dunia di dalam hati itu nggak mungkin langsung bisa 100% gitu kan. Ya setidaknya ngurangin lah, berproses dari 100% hubud dunia turun jadi 80%, turun lagi jadi 70%, turun lagi jadi 50%, terus menerus secara bertahap cinta dunia itu menjadi 0% gitu tuh. Nah sehingga setelah itu karena dia telah melatih sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika engkau itu sudah mendapatkan rizkimu melalui perantara makhluk, maka engkau berupaya, berusaha dan juga berdoa meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan hubud dunia dari dalam hatimu, kata beliau. Nah sehingga setelah itu ketika engkau itu mendapatkan dunia dan dunia sudah berada di tanganmu, maka engkau membagi-bagikan dunia itu kepada orang-orang yang berhak. Nah dari situlah engkau akan belajar. Ketika imanmu masih lemah, kata beliau, maka cara tadi yang dipakai. Kalau imanmu sudah kuat, maka hatimu, keluarkanlah dari hatimu itu hubud dunia dan lepaskanlah tanganmu dari tanganmu dan lepaskanlah dunia dari tanganmu. Jadi melepaskan semuanya zahiran wa batinan, kata beliau, itu adalah ilustrasi bagaimana seseorang yang ingin menghilangkan hubud dunia di dalam hatinya. Nah, jadi di sini ada sebuah pelajaran dari kisah tadi atau faedah yang diambil dari diskusi atau tanya jawabnya muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan beliau, di mana manusia itu golongannya ada dua tingkatan gitulah. Di mana yang pertama adalah seseorang yang imannya itu kuat. Kalau imannya kuat, maka di dalam hatinya itu tidak ada dunia dan di tangannya pun lepas dari dunia. Kalau yang kedua, seseorang yang imannya lemah, tadi kuat ya, tadi imannya kuat. Kalau imannya kuat itu di dalam hatinya sudah tidak ada dunia, di tangannya pun sama. Nah kemudian kalau yang kedua adalah seorang yang imannya lemah, di mana imannya yang lemah itu tadi dia bertahap dalam menghilangkan hubud dunia di dalam hatinya, lalu kemudian setelah dunia itu ada di tangannya, dunia itu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak. Untuk lama-kelamaan dia melatih diri untuk menghilangkan cinta dunia dari dalam hatinya. Setelah selesai maka dia akan menjadi golongan yang pertama, yaitu golongan orang yang kuat imannya sehingga dia melepaskan semuanya dari hatinya dan tangannya. Itu. Tapi itu mungkin di zaman dulu gitu ya, dimana dakwah itu bisa diterima oleh siapa saja. Ya artinya seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujubi tahadduthi wan ni'ami 'alal itlaq, di mana beliau menceritakan para innal auliya, sesungguhnya beberapa kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, fa innahum yuhibbuna dunya, mereka itu sungguh mencintai dunia, tetapi la li anfusihim, bukan untuk diri mereka, tetapi litafriqiha 'alal fuqara'i wal masakin, untuk bisa membagi-bagikan dunia itu kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Ya artinya dakwah yang disampaikan oleh kedua tokoh ini berbeda masa. Artinya di masa-masa awal mungkin dakwah itu diterima oleh siapa saja, meskipun melihat background yang dimiliki oleh seorang dai itu biasa-biasa saja. Artinya omongannya meskipun dia tidak terlihat sebagai orang yang kaya, dakwahnya diterima. Tapi sekarang ketika seseorang itu meskipun memiliki ilmu, tetapi dia itu bukanlah orang yang terlihat gagah dalam hartanya, dakwahnya nggak diterima sekarang. Benar nggak, Pak?
Nah, sehingga wajar yang digunakan adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani tadi, di mana para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala mereka itu mencintai dunia. Artinya dari zahirnya mencintai dunia. Kenapa? Karena di tangannya banyak dunia. Tetapi dunia ini atau kekayaan ini bukan untuk dirinya, tetapi kekayaan ini untuk dibagi-bagikan kepada umat Islam yang membutuhkan dari kalangan orang-orang fakir, orang-orang miskin, atau untuk sebagai bekal dirinya untuk ke akhirat. Ya, artinya dia memperbanyak amal-amal, para aulia tadi memperbanyak amal-amal yang berupa materi, itu adalah dengan materinya, dengan kekayaannya. Nah, itu perbedaannya gitu ya. Nah, sehingga kembali lagi pada pembahasan di mana nanti pada pembahasan setelahnya, di mana Syekh Abdullah Asy'arani rahimahullahu taala akan menceritakan bagaimana thariqah asyadziliyah, ya, karena memang Syekh Abdullah Asy'arani ini adalah salah satu pengikut dari thariqah asyadziliyah, di mana mereka ini lebih menekankan kepada seorang murid untuk bekerja daripada tidak bekerja. Kenapa? Ya, karena khawatir bagi kalangan murid ini untuk mengharapkan rizki dari orang lain, sehingga lebih baik bagi seorang murid ini untuk bekerja, untuk menghidupi anak istrinya dengan cara bekerja dan berdoa. Artinya memadukan antara doa dan ikhtiar. Itu adalah untuk thariqah asyadziliyah yang insya Allah pada minggu depan akan kita baca, di mana waqad hatsal masyayikh salafan wa khalafan ala amalil hirfati tab'an lil Qur'anil azim was sunnati syarifah wa ashhaduhum fi dzalika as-sadat asyadziliyah fa kana Syekh Abdul Hasan Asyadzili wallahu taala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian yang dapat disampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.